Bab 1, Ruhmu Memanggil, Rezeki Datang. Jika kamu mengklik video ini, ada satu hal yang perlu kamu pahami sejak awal. Ini bukan karena algoritma, ini bukan karena kebetulan, dan ini jelas bukan untuk semua orang. Ada ribuan video lain yang bisa muncul di layar ponselmu hari ini, tapi yang ini muncul, dan lebih aneh lagi, kamu tidak langsung menutupnya. Ada jeda sepersekian detik di dalam dirimu, seperti ada sesuatu yang berkata, "Tunggu." Itulah panggilan. Sebagian besar manusia hidup tanpa pernah mendengar panggilan ruhnya sendiri. Mereka sibuk mengejar uang, status, pengakuan, tapi semakin dikejar, semakin menjauh. Rezeki terasa seperti sesuatu yang berat, susah, dan harus diperjuangkan dengan luka. Padahal kebenarannya terbalik, rezeki tidak datang saat kamu mengejar, rezeki datang saat ruhmu memanggil. Dan hari ini, panggilan itu aktif. Perhatikan baik-baik gambar ini. Sosok yang berdiri membelakangi dunia. Tangan terangkat, bukan meminta, tapi menyelaraskan. Di sekelilingnya bukan koin biasa. Itu bukan uang, itu simbol keputusan. Setiap simbol adalah jalur rezeki yang selama ini berputar di sekitarmu, tapi tidak pernah benar-benar bisa kamu sentuh. Kenapa? Karena selama ini kamu hidup di frekuensi yang salah. Mungkin kamu merasa sudah berusaha keras, sudah kerja siang malam, sudah berdoa, sudah sabar, tapi hasilnya seperti bocor, datang sebentar, lalu hilang. Seolah ada tembok tak terlihat antara kamu dan kelimpahan. Itu bukan hukuman, itu bukan nasib buruk, itu tanda ruhmu belum mengambil alih. Ada momen tertentu dalam hidup manusia, ketika kendali harus berpindah dari ego ke ruh, dari logika ke kesadaran, dari mengejar ke memanggil. Dan momen itu tidak datang ke semua orang. Video ini adalah filter, bukan penghibur, bukan motivasi murahan. Jika kamu bukan bagian dari mereka yang dipanggil, kamu akan merasa bosan, atau skeptis, atau ingin menutup video ini sekarang. Dan itu tidak apa-apa, memang begitu cara sistem bekerja. Tapi jika dadamu terasa sedikit berat, jika matamu terasa fokus tanpa alasan, jika ada rasa seperti, ini aneh tapi masuk, itu tanda awal ruhmu mulai mengetuk. Di channel Ruh Terpilih, kita tidak bicara tentang rezeki sebagai angka semata. Kita bicara tentang akses, karena Bank Semesta tidak menahan uang. Yang ditahan adalah jalur manusia menuju dirinya sendiri. Dan jalur itu hanya terbuka ketika ruh memimpin. Di bab ini, kamu belum diminta melakukan apa-apa. Jangan afirmasi, jangan komentar dulu. Jangan percaya, cukup dengarkan. Karena bab pertama ini adalah fase sinkronisasi. Seperti menyetel frekuensi radio. Jika kamu lolos fase ini, bab-bab berikutnya akan terasa semakin kena, bukan karena sugesti, tapi karena memori lama di dalam dirimu mulai aktif. Memori tentang siapa kamu sebelum dunia mengajarimu takut. Ingat satu hal sebelum kita lanjut ke bab berikutnya. Rezeki tidak pernah jauh darimu. Yang jauh adalah kesadaranmu darinya. Dan malam ini, ruhmulah yang mulai memanggil. Jika kamu masih di sini, jangan kemana-mana. Bab selanjutnya bukan lanjutan cerita, tapi gerbang pertama. Bab 2. Saat jalur lama mulai retak. Jika kamu masih di sini, berarti satu hal sudah terjadi tanpa kamu sadari. Jalur lamamu mulai retak, tidak terlihat, tidak dramatis, tapi terasa seperti ada bagian dari dirimu yang perlahan kehilangan minat pada hidup lama yang selama ini kamu jalani. Rutinitas yang dulu terasa normal, kini terasa hambar. Target yang dulu kamu kejar mati-matian, sekarang terasa kosong. Itu bukan kemalasan, itu bukan kehilangan arah, itu tanda peralihan.
Kebanyakan orang panik saat fase ini datang. Mereka mengira hidupnya sedang runtuh. Padahal yang runtuh hanyalah jalur yang sudah tidak relevan dengan ruh mereka. Masalahnya, dunia tidak pernah mengajarkan ini. Dunia mengajarkan bertahan, bukan berpindah, mengajarkan mengejar, bukan menyelaraskan, mengajarkan takut kehilangan, bukan berani melepaskan. Karena itu banyak orang terjebak. Mereka merasakan panggilan, tapi menolaknya. Mereka tahu ada yang salah, tapi memilih pura-pura kuat. Dan sejak saat itu, rezeki mulai terasa berat. Bukan karena semesta pelit, tapi karena jalur yang mereka pakai sudah tidak didukung. Perhatikan baik-baik, rezeki bukan sekadar uang. Rezeki adalah kelancaran, kemudahan, pertemuan, kesempatan, waktu yang terasa tepat, orang yang datang di saat yang pas, ide yang muncul di detik yang menentukan. Semua itu hanya mengalir di jalur tertentu. Dan sekarang, jalur itu sedang memanggilmu. Mungkin kamu mulai sering teringat masa lalu. Mungkin kamu tiba-tiba mempertanyakan pilihan hidupmu. Mungkin kamu merasa, seharusnya hidupku bukan begini. Itu bukan penyesalan, itu memori ruh yang bangun. Di momen seperti ini, ada dua pilihan yang selalu muncul, dan hampir semua manusia salah memilih. Pilihan pertama, kembali ke jalur lama, meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja, menutup rasa gelisah dengan hiburan, kesibukan, atau suara orang lain. Pilihan kedua, diam, mendengarkan, mengakui bahwa ada bagian dari dirimu yang selama ini kamu abaikan. Pilihan kedua terasa lebih menakutkan, karena ia tidak menjanjikan kepastian instan, tapi justru di sanalah akses mulai terbuka. Bank semesta tidak pernah salah alamat, ia hanya merespons siapa yang siap, dan kesiapan itu bukan soal kerja keras, tapi soal kejujuran pada diri sendiri. Jujur bahwa kamu lelah berpura-pura. Jujur bahwa kamu ingin hidup yang lebih selaras. Jujur bahwa kamu tahu, di dalam dirimu ada potensi yang belum pernah benar-benar dipakai. Bab ini adalah titik seleksi yang lebih sempit. Sebagian orang yang lolos bab pertama akan gugur di sini. Karena di titik ini, ego mulai merasa terancam, logika mulai bertanya. Pikiran mulai mencari alasan untuk berhenti. Itu mekanisme lama yang berusaha bertahan. Jika kamu merasa sedikit tidak nyaman sekarang, itu pertanda baik. Artinya jalur lama sedang kehilangan cengkeramannya. Jangan lawan, jangan dipercepat, jangan ditolak. Cukup sadari satu hal, kamu tidak sedang kehilangan arah. Kamu sedang dipanggil pulang. Di bab berikutnya, kita tidak lagi bicara tentang tanda-tanda, kita akan bicara tentang satu keputusan kecil yang menentukan apakah jalur baru ini akan benar-benar aktif atau kembali terkunci. Dan keputusan itu tidak dibuat dengan pikiran, tapi dengan keberanian. Jika kamu masih menonton sampai titik ini, jangan berhenti sekarang. Bab 3 adalah titik balik. Bab 3. Keputusan kecil yang menggerakkan rezeki. Sekarang dengarkan dengan sungguh-sungguh, karena mulai bab ini, semuanya berubah. Ada satu kebohongan besar yang selama ini dipercaya banyak orang, bahwa perubahan besar membutuhkan langkah besar, bahwa rezeki hanya bergerak jika kamu mengorbankan segalanya, meninggalkan semuanya, atau melakukan sesuatu yang ekstrim. Itu tidak benar. Perubahan terbesar justru selalu diawali oleh keputusan paling kecil, keputusan yang hampir tidak terlihat, keputusan yang hanya kamu dan ruhmu yang tahu. Di titik ini, banyak penonton biasanya berhenti, bukan karena tidak tertarik, tapi karena mereka mulai sadar, video ini tidak lagi bicara secara umum. Video ini mulai bicara langsung ke dalam diri mereka. Dan itu menakutkan. Jika kamu masih di sini, artinya satu hal sudah jelas,
Kamu tidak sedang mencari hiburan, kamu sedang mencari izin untuk berhenti hidup di jalur yang bukan milikmu. Perhatikan kembali simbol-simbol yang mengelilingi sosok dalam gambar. Mereka tidak mendekat dengan paksa. Mereka berputar, menunggu satu sinyal. Dan sinyal itu bukan doa keras, bukan permintaan berulang, bukan afirmasi berisik. Sinyalnya adalah keputusan batin, keputusan untuk berhenti melawan panggilan. Banyak orang ingin rezeki mengalir, tapi mereka masih menggenggam identitas lama, masih mempertahankan versi diri yang sudah selesai tugasnya, masih setia pada cerita lama tentang siapa diri mereka, apa batas mereka, dan seberapa pantas mereka menerima. Padahal rezeki tidak pernah salah sasaran, yang sering salah adalah identitas penerimanya. Di bab ini, aku ingin kamu menyadari sesuatu yang sederhana tapi menentukan. Selama ini, mungkin kamu bertanya, apa yang harus aku lakukan? Padahal pertanyaan yang benar adalah, siapa yang harus aku lepaskan? Versi dirimu yang takut terlihat berbeda. Versi dirimu yang menunda karena ingin aman. Versi dirimu yang menunggu validasi sebelum bergerak. Versi itu bukan musuhmu. Ia hanya sudah terlalu lama memegang kendali. Saat roh mengambil alih, perubahan pertama yang terasa bukan uang, bukan angka, tapi kelegaan. Seperti beban yang perlahan dilepas dari dada. Seperti napas yang akhirnya kembali panjang. Dan dari sanalah rezeki mulai bergerak. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai respons. Bank semesta bekerja dengan satu prinsip sederhana, keselarasan. Saat siapa kamu selaras dengan kemana kamu melangkah, jalur terbuka, orang yang tepat muncul, waktu terasa pas, kesempatan tidak lagi perlu dipaksa. Di titik ini, jangan berharap ledakan instan, jangan menunggu keajaiban teatrikal. Itu bukan caranya bekerja. Yang terjadi justru hal-hal kecil yang terasa aneh tapi pas, pesan yang datang tepat waktu, ide yang muncul tanpa dicari, perasaan yakin tanpa alasan logis. Itulah tanda pertama. Jika kamu melewatkannya, jalur bisa tertutup kembali. Bukan karena hukuman, tapi karena kamu kembali ragu. Inilah kenapa bab ini krusial. Aku tidak akan menyuruhmu melakukan ritual. Tidak ada mantra, tidak ada janji kosong. Yang ada hanya satu permintaan sederhana. Akui di dalam dirimu bahwa kamu siap berpindah. Tidak perlu diumumkan, tidak perlu dibuktikan ke siapapun. Cukup satu keputusan jujur di dalam dada. Di bab berikutnya, kita akan bicara tentang apa yang terjadi setelah keputusan itu dibuat, tentang fase di mana banyak orang salah paham dan justru mundur tepat sebelum hasil mulai terlihat. Jika kamu bertahan sampai bab ini, jangan menyerah sekarang, karena bab 4 adalah ujian terakhir sebelum jalur benar-benar terbuka. Bab 4. Ujian sebelum gerbang terbuka. Inilah bagian yang paling sering disalahpahami, dan juga bagian yang paling sering menggagalkan manusia tepat sebelum rezekinya bergerak penuh. Setelah keputusan batin dibuat, banyak orang mengira hidup akan langsung membaik. Mereka menunggu tanda besar. Mereka menunggu perubahan dramatis. Mereka menunggu semesta memberi tepuk tangan. Tapi yang datang justru sebaliknya. Keadaan terlihat sama. Kadang malah terasa lebih sepi, lebih sunyi, lebih hening, dan di titik inilah ujian sebenarnya dimulai. Bukan ujian dari luar, tapi ujian kesetiaan pada keputusan yang baru saja kamu buat. Semesta selalu menguji satu hal, apakah kamu sungguh berpindah, atau hanya berharap tanpa melepaskan, karena ada perbedaan besar antara berharap dan siap menerima. Saat jalur lama ditinggalkan, ia tidak langsung menghilang. Ia akan mencoba menarikmu kembali. Lewat keraguan, lewat rasa, kok belum terjadi apa-apa, lewat suara di kepala yang berkata, ini cuma perasaanmu saja. Banyak orang menyerah di sini.
Mereka kembali ke pola lama, kembali ke kebiasaan lama, kembali ke identitas lama. Dan saat itu terjadi, jalur baru menutup dengan sendirinya, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai respons. Perhatikan ini baik-baik. Rezeki tidak datang ke orang yang terburu-buru. Rezeki datang ke orang yang stabil dalam kesadaran barunya. Karena stabilitas adalah sinyal kepercayaan. Di fase ini, biasanya ada tanda-tanda kecil yang muncul, bukan dalam bentuk uang besar, tapi dalam bentuk sinkronisasi. Kamu mungkin bertemu orang yang tidak kamu duga, mendengar kalimat yang seperti ditujukan langsung kepadamu, atau mendapatkan ide yang terasa berbeda dari biasanya. Itu bukan kebetulan, itu uji perhatian. Apakah kamu peka, atau kembali sibuk? Apakah kamu hadir, atau kembali lari? Apakah kamu percaya proses, atau menuntut hasil? Banyak yang gagal bukan karena tidak pantas, tapi karena tidak sabar. Mereka tidak sadar bahwa jeda ini adalah ruang penyesuaian, seperti mata yang perlu gelap sebelum bisa melihat cahaya, seperti tubuh yang perlu diam sebelum bisa menerima energi baru. Jika kamu merasa hidupmu sedang ditahan sekarang, jangan panik. Bisa jadi itu bukan penahanan, tapi penyelarasan. Jalur lama sedang ditutup rapat agar jalur baru tidak tercampur. Dan ya, ini tidak nyaman. Tapi semua gerbang selalu dijaga oleh ketidaknyamanan terakhir. Ingat kembali gambar ini. Sosok itu tidak bergerak maju. Ia tidak mundur. Ia berdiri. Tenang, tangan terbuka. Tidak memaksa simbol-simbol mendekat. Ia menunggu dengan sadar. Itulah posisi yang tepat. Di fase ini, satu hal yang paling penting adalah jangan mengkhianati keputusanmu sendiri. Jangan meremehkan perubahan kecil yang sudah terjadi di dalam dirimu. Jangan kembali meragukan panggilan yang sudah kamu rasakan sejak bab pertama. Karena jika kamu bertahan sedikit lagi, sesuatu akan bergeser. Bukan dengan suara keras, bukan dengan tanda spektakuler, tapi dengan kepastian yang sunyi. Dan saat kepastian itu datang, jalur tidak lagi bisa ditutup. Bab berikutnya adalah bab pamungkas. Di sanalah semuanya dirangkum. Di sanalah kamu akan tahu apakah kamu hanya penonton atau benar-benar bagian dari ruh terpilih. Jika kamu sudah sampai sejauh ini, jangan berhenti sekarang. Karena yang paling dekat dengan rezeki seringkali adalah mereka yang hampir menyerah. Bab 5. Saat rezeki mengenal namamu. Jika kamu sampai di titik ini, berhentilah sejenak, tarik napas perlahan, dan sadari satu hal yang jarang disadari manusia. Kamu tidak lagi menonton video ini dengan cara yang sama seperti di awal. Ada sesuatu yang sudah bergeser, tidak mencolok, tidak dramatis, tapi nyata, seperti posisi duduk batinmu yang berubah. Seperti cara pandangmu terhadap hidup yang tidak lagi sepenuhnya sama. Inilah tanda bahwa prosesnya bekerja. Banyak orang menyangka rezeki datang sebagai kejutan besar. Padahal rezeki sejati datang sebagai pengakuan. Pengakuan bahwa kamu sudah berada di posisi yang tepat untuk menerimanya. Bukan karena kamu lebih suci. Bukan karena kamu lebih hebat. Tapi karena kamu lebih selaras. Di titik ini, Bang Semesta tidak lagi menunggu permintaan. Ia merespons kehadiran. Saat ruhmu hadir penuh, jalur tidak perlu dibuka dengan paksa. Ia terbuka sendiri. Perhatikan hidupmu ke depan. Jangan cari perubahan yang heboh. Perubahan yang nyata justru terasa sederhana. Arah terasa lebih jelas. Keputusan terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk membuktikan diri ke dunia. Dan anehnya, justru saat itulah dunia mulai merespons. Rezeki mengenal namamu bukan karena teriakanmu, tapi karena getaranmu. Ia datang lewat orang yang tepat, waktu yang tepat, dan cara yang tidak selalu kamu rencanakan.
tapi selalu terasa pas. Jika ada satu kesalahan yang sering terjadi di fase akhir ini, itu adalah kembali meremehkan diri sendiri, mengira semua ini hanya kebetulan, mengira pergeseran batin ini tidak penting. Padahal inilah fondasinya. Ruh terpilih bukan gelar. Ia adalah posisi kesadaran, dan posisi itu harus dijaga, bukan dengan takut kehilangan, tapi dengan kehadiran yang konsisten. Mulai hari ini, kamu tidak perlu memaksakan apapun. Tugasmu sederhana. Jangan kembali menutup telinga saat panggilan datang. Jangan lagi mengkhianati intuisi demi aman sesaat. Jangan mengecilkan dirimu sendiri saat hidup memberimu ruang lebih besar. Karena jalur sudah terbuka, jika rezeki belum terlihat dalam bentuk yang kamu harapkan, jangan salah paham, prosesnya sudah berjalan. Kadang semesta merapikan panggung sebelum pemain utama masuk, dan kamu adalah pemainnya. Video ini tidak dimaksudkan untuk viral, tidak dimaksudkan untuk semua orang. Ia hanya dimaksudkan untuk mereka yang siap mendengar dan tidak lagi lari dari dirinya sendiri. Jika kamu merasa tenang setelah menonton sampai akhir, itu tandanya kamu sudah melewati gerbang. Jika kamu merasa diam, itu tandanya ruhmu sedang berdiri di depan kemudi. Sekarang aku minta satu hal terakhir, bukan sebagai ritual, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai penegasan. Tuliskan satu kata di komentar yang paling jujur mewakili keadaanmu sekarang. Tidak perlu indah, tidak perlu panjang, satu kata saja. Karena saat kamu menuliskannya, kamu tidak sedang berbicara ke algoritma, kamu sedang mengunci keputusanmu sendiri. Dan bagi mereka yang membaca komentarmu nanti, itu akan menjadi pengingat bahwa mereka tidak sendirian di jalur ini. Sampai di sini, tugas video ini selesai. Tugasmu baru saja dimulai. Tetap hadir, tetap sadar, dan ingat satu hal terakhir ini, saat ruhmu memanggil, rezeki tidak pernah salah jalan.